Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ustadz Hisam Al-Qadiri dari Lumajang, para undangan, rekanan dari Bintang Indonesia Group, Bapak Rusli dan staf dari Bank BTN, Bapak Ervi beserta staf dari Bank Syariah Indonesia, Bapak Notaris, Bapak Suprawito, Bapak Denny Irtanto, serta undangan semua yang hadir, rekanan dari Bintang Indonesia Group. Dan yang kami hormati keluarga besar dari Bintang Indonesia Group yang hari ini bisa hadir bersama keluarga sehingga kita bisa menghadiri acara buka puasa bersama dalam rangka keluarga besar Bintang Indonesia dalam rangka Marhaban ya Ramadan, puasa pada tahun 1442 Hijriah. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita bisa melaksanakan acara agenda buka puasa bersama seluruh keluarga besar Bintang Indonesia beserta rekanan dari Bintang Indonesia Group. Sekedar informasi bahwa di bulan Ramadan ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan. Mulai tanggal 20 kita berbagi dengan yatim piatu du'afa di Kabupaten Jember. Tanggal 23 di Kabupaten Lumajang ada 3 panti asuhan di Kabupaten Lumajang. Tanggal 30 kemarin berbagi di Kabupaten Bondowoso. 2 hari yang lalu tanggal 1 itu dengan panti asuhan Fatayat NU dari Kabupaten Lumajang beserta tetangga dari Jalan Pinang. Dan saat ini agenda dengan keluarga besar Bintang Indonesia Group beserta rekanan dari Bintang Indonesia. Insya Allah nanti pada hari Kamis kita ada acara lagi buka puasa bersama dengan keluarga besar dari owner Bintang Indonesia, mulai dari kakak, adik, mertua, terus besan dan semuanya. Alhamdulillah semua diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat rezeki yang kita terima patut kita tersyukuri. Kita akhirnya berbagi dengan banyak orang. Alhamdulillah karena usaha kita diberi kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu undangan sekalian, acara agenda pada sore hari ini intinya hanya tausiah yang akan dilaksanakan oleh Ustadz Hisam Al-Qadiri. Nanti dilanjutkan doa Ustadz, dilanjutkan juga diimami untuk sholat maghrib berjamaah, dilanjut dengan buka puasa bersama. Nanti untuk undangan yang punya kesempatan tidak ada acara agenda lain bisa ikut jamaah tarawih di sini juga. Kurang lebihnya saya selaku CEO Bintang Indonesia mengucapkan terima kasih atas kerawan semuanya, dan apabila dalam penghormatan dan semuanya ada kekurangan, saya, keluarga dan keluarga besar Bintang Indonesia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Acara selanjutnya saya berikan kepada Ustadz Hisam Al-Qadiri untuk melakukan tausiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan-amalan seorang hamba menjadi sempurna. Kita bisa hadir ke rumah Bapak Haji Imam ini murni sejatinya karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya.
Mari kita bertahan sampai titik darah paling penghabisan, tetap dengan ucapan kalimat La ilaha illallah. Karena di situ ada jaminan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dipastikan orang itu masuk ke dalam surga. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Seandainya kamu bersyukur kepadaku, pasti ku tambah nikmat itu. Seperti yang barusan disebutkan oleh Bapak Haji Imam, kita walaupun di tengah pandemi ini dan sekarang mulai reda, tapi kita bisa berbagi dengan yang lain. Tapi barang siapa yang kufur nikmat, inna adabi lasyadid, sungguh azabku ini sangat pedih. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Haji Imam, bapak-bapak, para hadirin yang saya tidak bisa menyebut satu-satu, tapi yang jelas alhamdulillah kita berkumpul, bermuwajah, bertatap muka ini dalam rangka melaksanakan salah satu pesan Allah, tawasau bil haq, tawasau bis sabar, saling menasehati tentang kebenaran dan saling menasehati tentang kesabaran. Perlu diketahui bersama bahwa kemuliaan seseorang yang jelas bukan diukur dengan jabatan, tidak diukur dengan kekayaan, tapi kemuliaan seseorang disebutkan oleh Nabi, ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzah wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tidak berkurang harta disebabkan karena sedekah. Jadi Anda jangan mengukur secara nominal ya, bahwa kita memberikan sesuatu berarti harta kita berkurang. Iya, tapi hakikatnya bertambah. Kenapa? Karena harta yang kita keluarkan, yang kita investkan di jalan Allah, itu akan terjaga rapi, dan di situ nanti akan dilipat gandakan pahala yang berlipat-lipat. Karena seseorang nanti di hari kiamat ini akan berlindung dengan sodakohnya masing-masing. Tergantung di antara kita ini. Barang siapa yang sodakohnya ini besar, sesuai dengan kemampuan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan naungan, sebagaimana Nabi menyatakan, wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha la ta'lama simaluh ma tunfiqur yaminu. Di antara 7 golongan orang yang bakal mendapat naungan Allah besok di hari kiamat, yaitu mereka yang bersodako dengan tangan kanannya, sementara tangan kirinya tidak melihat, menunjukkan sodako yang ikhlas lillahi ta'ala. Maka orang semacam ini matinya jelas akan husnul khatimah. Kemudian bagaimana manusia menghadapi nikmat Allah ini? Beragam. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 3 tipe manusia ya, ketika menghadapi nikmat Allah. Yang pertama, ada orang yang menghadapi nikmat Allah dengan sikap kufur kepada Allah. Memang Allah memberikan kelebihan harta, memberikan kelebihan uang mungkin, fasilitas semua serba ada, tapi ingat, itu semua adalah amanah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja yang Allah berikan kepadamu dari nikmat-nikmat ini, hakikatnya dari Allah, bukan karena kepandaian kita, bukan karena karena saya ini ahli di bidang ini. Berapa banyak orang-orang yang mungkin tidak pintar, Pak, tapi subhanallah rezekinya itu luar biasa. Tapi ada orang menghadapi nikmat Allah dengan sikap kufur.
orang semacam ini, apa kata Allah? Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Seandainya kamu kufur nikmat, menyalahgunakan nikmat Allah, cepat atau lambat akan turun azab. Sebagaimana ayat yang lain menyatakan numatti'uhum qalilan tsumma nattarahum ila adabin khalid. Kami senangkan mereka itu sebentar, setelah itu kami paksa mereka untuk mendapatkan azab yang sangat pedih. Kita bisa lihat mana yang lebih kaya dari Qarun? Tidak ada. Kuncinya saja tidak kuat dipikul oleh manusia, harus dipikul oleh binatang-binatang yang kuat. Apa kata Qarun ketika ditanya, kamu hebat Qarun, dari mana uang sebanyak ini? Apa kata Qarun dengan kesombongannya? Innama utitu ala ilmin indi. Aku ini diberikan kekayaan, kekuasaan, kekuatan karena aku pintar, karena aku hebat. Jadinya apa? Allah tenggelamkan di tanah disebabkan karena kekufurannya. Ini tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua, ada orang menghadapi nikmat Allah seperti balang-baling, seperti bunglon. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tahu ya, bunglon itu kalau berjalan di tanah itu warnanya coklat, tapi kalau sudah merambat ke pepohonan warnanya hijau. Mereka ini model-model seperti ini banyak di negeri tercinta ini. Na'udzubillah, orang-orang munafik. Sampai negeri ini hancur ya, gara-gara orang munafik ini. Terus terang saja, bukan karena yang lain ya, tapi karena banyaknya orang-orang munafik. Sampai ada orang yang menyalahgunakan, seperti ceramah di gereja padahal dia orang Islam. Penyimpangan besar-besaran. Silahkan, lakum dinukum waliyadin, tapi jangan mencampur adukkan masalah hak ini. Kemudian orang-orang yang tidak jelas itu dijadikan pemimpin yang mereka tidak mengerti agama, sehingga digerogoti ya. Uang negeri ini sampai hancur dengan hutang yang begitu banyak. Arab Saudi menghandle sekarang disebabkan karena satu hutang yang terlalu banyak. Kemudian ada kebencian orang-orang ini kepada Islam. Aneh, ini ada apa ini? Ini kelompok yang kedua, kelompok bunglon. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Kelompok bunglon ini, khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Mereka bakal rugi di dunia, rugi di akhirat, dan itu merupakan kerugian yang nyata. Kalau seandainya mereka senang hanya sebentar, sesaat, setelah itu mereka akan terjungkal nantinya. Ini ada orang menghadapi nikmat Allah tidak jelas. Kemudian yang ketiga, ini manusia istimewa. Mudah-mudahan termasuk di dalamnya Bapak Haji Imam ya, yang berani berbagi, dan mungkin antum semua ya, kita tidak tahu. Tapi yang jelas menghadapi nikmat Allah. Bayangkan di tengah pandemi, orang pada susah sekarang ini, sulit. Kalau antum yang punya jabatan enak-enak saja, masih ada persiapan. Sementara kita lihat tukang becak, para sopir, Allah Karim, kita bisa meneteskan air mata. Supir-supir ini di mana katanya tidak boleh mudik. Oke dah, kita setuju, tapi ya jangan lama-lama, kasihan. Ini pasarannya sopir sekarang, ini bahkan dihandle begitu saja. Bis-bis sudah banyak yang macet, travel sudah tidak jelas lagi. Allah Karim. Tapi ada manusia yang istimewa menghadapi nikmat Allah dengan sikap syukur. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? La in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kamu bersyukur, pasti ku tambah nikmat itu. Tidak ada ceritanya, itu dulu orang ini suka sodako, suka infak, belum saiki kere. Tidak ada. Karena Allah tahu setiap perbuatan seorang hamba untuk kepentingan sesama, dia mau berbagi, maka Allah pun
akan memberikan imbalan yang jauh lebih banyak. Ya bena Adam anfik yunfak alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah kamu. Apa kata Allah? Aku yang akan berinfak kepadamu. Kita lihat bagaimana sejarah mencatat Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan kekayaan yang berlebih seperti itu, tapi dia tidak meninggalkan infak, tidak meninggalkan sedekah, mau berbagi dengan yang lain. Apa jadi melarat? Enggak, tetap kaya sampai mati kaya, bahkan dinikmati oleh ahli warisnya. Subhanallah. Kenapa? Karena dia mau berbagi. Yang kita khawatir ini, mohon maaf, seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Apa kata Allah? Dermahkan sebagian harta yang aku titipkan kepadamu. Ini bukan karena kehebatan kita loh. Memang kita diberi skill, tapi hakikatnya skill pun dari Allah, bukan dari hebatnya kita. Dermahkan, kata Allah, sebagian dari harta yang aku titipkan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Nanti kamu akan mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undurkan sebentar saja supaya aku bisa bersedekah. Wa akun minas sholihin, supaya aku menjadi orang-orang soleh. Sudah kasep, nasi sudah menjadi bubur, dan tidak mungkin akan menjadi nasi kembali. Karena itu jangan lupa, sebagaimana pesan Bapak Haji Imam ya, bahwa kita dianjurkan untuk banyak bersedekah, terutama di akhir-akhir Ramadan ini. Jangan tambah akhir Ramadan tambah medit ya. Wah, ini bahaya ini. Sebab kalau toh orang itu, mohon maaf, bakhil, medit, jangankan manusia, binatang itu tidak senang sama orang medit. Apalagi nikmat Allah yang luar biasa. Apa? Berupa surga dengan segala kenikmatannya. Ketika Allah memerintahkan surga untuk bicara, surga itu mengatakan, inni haramun ala kulli bakhilin wa munafikin wa riya. Aku ini haram dimasuki oleh 3 kelompok manusia. Pertama, orang medit, orang bakhil. Dan perlu diingat ya, manusia ini memang sangat cinta kepada hartanya. Itu fitrah. Tapi kalau kita nuruti nafsu, ya bagaimana kita mau berbagi? Allah menyatakan, wa innahu li hubbil khairi lasadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada hartanya. Satu contoh misalnya ya, seseorang diiming-imingi oleh Allah. Kalau kita melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu lebih baik ketimbang dunia dengan segala isinya. Karena dunia ini akan sirna. 2 rakaat subuh ini akan tetap bakal kita akan temui. Itu orang tidak begitu tertarik. Coba ya, umumnya seandainya diiming-imingi, Anda akan mendapatkan uang 5 juta, tapi Anda harus berangkat malam jam 2. Harus pakai sepeda motor ke Bencolok misalnya. Tidak main-main ke Bencolok, harus numpak sepeda motor jam 2. Sebagian orang berani. Wah, ada apa-apa, 5 juta. Padahal apa artinya uang 5 juta? Nabi menyatakan rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik ketimbang dunia dengan segala isinya. Tapi mana mereka yang istiqomah melakukan 2 rakaat sebelum subuh? Tidak ada. Kecuali orang-orang yang mengerti tentang arti hidup ini. Bahwa kita hidup ini nggak lama, Pak. Sebentar lagi kita akan tinggalkan. Karena itu mohon maaf, jangan kita ini menjadi anak dunia, jadilah anak akhirat. Di zaman Rasulullah banyak orang yang kaya, tapi mereka tidak hubud dunia. Ada Abu Bakar Siddiq kaya raya, tapi dia tidak hubud dunia.
sehingga dengan hartanya dia mengantarkan ke dalam surganya Allah. Maka sebagai satu penutup, ayat itu mengatakan wa amfiku mimma rozaqnakum, dermahkan sebagian harta yang aku titipkan sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Perlu diingat, orang yang mau mati itu dia kepingin kembali ke dunia. Ketika malakul maut mau mencabut nyawa, dia mengatakan, tunggu sebentar. Apa yang dia inginkan? Apa dia ingin menempati rumah yang baru? Atau Innova yang baru dikredit? Enggak juga. Dia apa? Menginginkan satu, fa asaddaqo wa akun minas solihin, supaya aku bisa bersodako dan menjadi orang-orang soleh. Tapi sudah terlambat. Karena itu sebagai pesan terakhir kami sampaikan, sebagaimana pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah wartalahatil akhirah mukbilah wa likulli wahidin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fa innal yawm amalun wala hisab wa khadah hisabun wala amal. Dunia ini akan pergi berlalu, sementara akhirat datang menjelang. Kita ini sudah umur berapa, Pak? Sebagian di antara kita sudah umur 60. Kita mau apa? Ingat, di belakang kita ada malakul maut yang menunggu. Jadilah kamu anak-anak akhirat, jangan kamu menjadi anak dunia. Hari ini ada perhitungan, masih dihitung. Kita bersodako, ada kelipatan nanti, terutama di bulan Ramadan. Apabila kita ini sudah mati, sudah selesai dari situ. Yang ada cuman perhitungan-perhitungan dari Allah, sudah tidak bisa beramal. Begitu saya kira pesan-pesan religius yang perlu kami sampaikan. Ingat bahwa harta adalah amanah, dan orang yang mendapatkan keistimewaan nanti di akhirat, di samping iman yang benar, adalah mereka yang gemar bersedekah. Begitu Anda bersedekah, Anda akan berjalan dengan sedekahnya ini sebagai naungan besok di hari kiamat, di mana orang banyak kepanasan, banyak dahaga, banyak haus yang luar biasa. Tapi begitu Anda suka bersedekah, suka berbagi, Anda akan nyaman nanti di akhirat. Demikian saya kira yang perlu kami sampaikan. Langsung doa ya. Mari kita berdoa kepada Allah. Ini kurang berapa menit ya? Kurang 5 menit ya? Oke. Masih 10 menit. Mungkin ya, sebelum kita berdoa, mungkin ada yang perlu ditanyakan, Pak. Terutama terkait dengan masalah Ramadan atau apa saja, 1-2 pertanyaan saja. Silahkan. Kenapa? Oh, nah, bagus sekali. Tanda-tanda Lailatul Qadar. Sebetulnya sekarang ini sudah masuk malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Nabi menyatakan, taharraw Lailatul Qadar fil asril awakhir min Ramadan. Cari malam-malam yang ganjil di terakhir dari 10 bulan Ramadan, yaitu tanggal likuran. Tanggal 21 kemarin dulu. Dan sekarang ini tanggal 23, 25, 27 dan 29. Maka kita dianjurkan untuk beriktikaf di masjid. Itu beragam. Iktikaf ini ada yang 1 jam, ada yang 2 jam. Yang banyak kita lihat di Al-Hudah ini mulai dari sahur, mulai dari berbuka, kemudian sholat taraweh. Dari sholat taraweh mereka datang ke masjid. Itu sampai sahur. Sebagian sahur di masjid, sebagian pulang ke rumahnya. Ini yang terbanyak. Tapi ada iktikaf yang paling istimewa yang dipraktekkan oleh Nabi, tidak pulang sama sekali. Itu yang istimewa. Tidurnya di masjid seperti. Dan di masjid sudah disiapkan, ada takjil, ada buka,
bahkan disiapkan untuk sahur. Tidak ada alasan ya, kecuali kalau orang sibuk ini kan repot ya. Tapi minimal kita sempatkan. Kemudian untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini apa yang harus kita baca? Singkat saja ada 4 hal yang harus kita baca. Yang pertama, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran ini memberikan syafaat bagi orang yang membaca dan mengamalkan isinya. Kemudian yang kedua, banyak berzikir ketika itikaf ini. Dan itikaf itu harus di masjid ya, bukan di rumah. Kadang-kadang orang, aku itikaf tapi di omahku, keliru. Walaupun perempuan ya, Nabi membangunkan istrinya berangkat ke masjid. Ya tergantung, ada yang 1 jam, 2 jam, 3 jam, tergantung. Ada yang sampai malam. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita waktu iktikaf ini dianjurkan banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jangankan kita manusia lemah ini, sampai malaikat pun bersolawat. Jangankan malaikat, Rabbul Alamin yang mempunyai langit bumi dengan segala isinya, itu bersolawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dengan solawat yang benar. Kemudian yang keempat yang harus kita lakukan ketika iktikaf, banyak berdoa, minta sama Allah. Jangan Anda merasa putus asa ya dalam hidup ini, karena setiap hidup tidak selalu bertabur bunga di kanan kiri. Ada ujian, ada cobaan. Bahkan kita dianjurkan wala ta'jas, jangan kamu lemah, banyak berdoa, banyak meminta. Nanti satu saat Allah akan memberikan solusi. Jangan Anda mengandalkan uang, jangan Anda mengandalkan otak, andalkan Rabbul Alamin, karena Dia yang punya dunia ini. Begitu saya kira tandanya. Mungkin dari Tarhim masih an. Begitu nanti langsung kita doa. Mungkin dari Mbak-mbak. Cukup juga mungkin ya. Ada pertanyaan? Oke, iya, silakan. Iya. Iya. Seorang wanita ini sudah menjadi fitrahnya, setiap bulan pasti ada cuti khusus. Maka itu tidak menghalangi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi dengan cara apa? Yaitu membaca Al-Quran tanpa mushaf, hafalan-hafalan. Kemudian, dan kita tidak boleh ke masjid, karena apa? Karena berhalangan. Kemudian sama, banyak berzikir, banyak bersolawat, banyak berdoa. Maka di situ Allah tidak pilih kasih. Bukan hanya untuk kaum laki-laki, wanita pun mendapatkan kehormatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu diantara. Ada lagi mungkin? Yang gampang-gampang mungkin? Nggak repot, nggak iso jawab Bu Ustaz ini. Ini jam berapa ya? Jam 5.22 apa 23? Iya. Sudah tarhim. Mungkin satu lagi kemudian kita tutup dengan doa. Monggo dari mas-mas, bapak-bapak, atau sesuatu yang ganjel, yang coba. Bukan berarti kami ini lebih pandai, enggak sama ya, cuma berbagi ilmu lah. Mungkin kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau cinta kepada ampunan, ampuni dosa-dosa kami ya Allah,
karena Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوق حلاوة الإيمان لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب كم أهواك يا شهر الصيام أنا لن أنساك فأنت في قلبي دائما تمضي الأيام ودعائي كل عام ربي تقبلنا يا ربي بلغنا رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ليتك دوما قريب